Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan di video kali ini, gue bakal ngajarin ke kalian gimana sih caranya untuk menguasai Pathfinder. Yuk langsung aja kita masuk ke firing range. Gue akan ngebahas tentang caranya trampolin style grapple. Gue nggak tahu ya sebenarnya sebutannya apa ya. Cuman itu gue bikin sendiri aja supaya kalian tuh ada gambaran lah kira-kira ya. Nah, gue kan di video sebelumnya ya, yang tentang gue ngebahas tentang basic. Gue kan pernah mention bahwa grapple itu sebenarnya fungsinya itu mirip-mirip sama jumpetnya Octane. Sekarang gue kasih lihat ya. Caranya untuk trampolin style ya adalah kayak gini nih. Ketika kita grapple, kita langsung mundur lompat. Oke. Jadi kita jangan kita grapple kita lompat, bukan. Grapple-nya nancep dulu, baru kita mundur sambil lompat. Ya, begitu. Oh. Nice. Lagi. Lihat ya. Kalau misalkan kita kayak gini ya, ini kan dasarnya kayak gini basic ya. Ini dasarnya. Oke, bisa juga kita gini, kita maju ke depan biar cepat. Oke. Ya, sekali lagi. Bisa kayak gini. Biasa ya, ini analognya kita tahan ke belakang nih. Lihat ya, ini tombolnya udah keluar semua. Nah, ini bisa kita kebawain terus. Ya, bisa juga kita tancap, kita ke depan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan gampang nih trackingnya. Trackingnya gampang. Nah, makanya menurut gua pakai Pathfinder itu intinya adalah lu harus kreatif, oke? Jadi gini. Kita miringin. Lihat ya. Sekali lagi. Lihat. Nah, kayak gini nih. Ini adalah basic ya. Nah, terus kayak gini apa bang gunanya bang? Kenapa lu nggak coba cari objek terdekat aja? Abis lu grapple kayak gini bang? Kan sama aja gitu. Nah, jadi gini. Pathfinder itu menurut gua lemah banget di open field yang nggak ada bangunan apapun di sekitarnya. Oke? Dia di dalam bangunan tuh dia jelek banget ya. Jadi usahain ini sebenarnya masuk ke tips berikutnya nanti ya. Kalau misalkan Pathfinder itu, kalau misalkan kalian sadar, dia bener-bener butuh banget objek tinggi. Ini kan nggak ada objek tinggi nih sama sekali. Nah ini tuh sebenarnya menurut gue Pathfinder lemah banget. Jadi yang harus lo lakukan adalah lo harus belajar grapple di dataran biasa kayak gini nih. Karena kalau misalkan gini kan, ini jelek banget ya kayak gini sebenarnya tuh. Jelek banget nih. Ya, nggak jauh pula. Nah, kalau misalkan lu nggak ada objek sama sekali sekitar ya open field kayak gini, nah lu lebih baik kayak gini caranya. Oke, perhatiin ya analognya. Nah, kecuali lu ada objek tinggi kayak gini, nah ini enak nih main Pathfinder. Ya, enak nih. Tapi kalau misalkan bener-bener dia dataran open banget kayak gini, nah ini grapple-nya dia tuh bener-bener limited banget lah. Bener-bener kayak apa ya, terbatas banget lah gerakannya. Kita nggak bisa maksimalin Pathfinder di situ. Tips yang berikutnya, Pathfinder itu menurut gua jelek banget kalau dia di dalam bangunan. Jadi kalau misalkan kalian pakai Pathfinder, usahain jangan pernah perang di dalam bangunan. Pertama kan kalian tahu nih karakternya dia tinggi. Ya, lihat tinggi banget nih. Nah tuh, bahkan dia lebih tinggi dari bot. Oh, tinggi terus gede. Walaupun dia agak keramping nih sebenarnya. Cuma tetap aja hitboxnya dia tuh gampang ditembak lah intinya. Kalau di dalam bangunan, lu bayangin aja nih kayak gini nih. Ya, di dalam bangunan lihat nih. Tuh, gede banget dia. Ini gampang banget ditembak ya. Ya, dan dia bukan Fate yang kalau misalnya ketempelan Arcstar dia bisa langsung flashback kabur buat ngindarin damage Arcstarnya. Terus juga bukan kayak Wraith juga dia bisa kabur gitu kan pakai Void dia. Bukan juga Octane yang dia bisa lempar jump pad untuk kabur gitu. Walaupun dia memang gampang juga mati di dalam ruangan, tapi Pathfinder jauh lebih gampang. Ya, bayangin ini di dalam ruangan nih sempit kayak gini nih. Ya. Dia mau ngapain gitu? Nggak bisa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi kalau misalnya lu pakai Pathfinder, jangan pernah nge-push musuh di dalam ruangan ya. Ini kebalikannya dari Caustic ya. Kalau Caustic itu lu benar-benar harus perang di dalam ruangan, tapi kalau Pathfinder itu jangan pernah perang di dalam ruangan ya. Jadi hindarilah tempat-tempat kayak bunker ya, atau misalkan rumah-rumah kecil itu lu hindarin. Sebisa mungkin lu belajarlah nembak tuh dari celah-celah jendela gitu.
Gitu ya. Kayak gini. Oke. Grapple itu bisa kita lepas untuk ngegocek musuh gitu ya. Jadi kita bisa juga jatuh dari ketinggian terus grapple juga untuk balik ke atas. Contoh kayak gini nih. Contoh misalkan kita di-push sama Octane musuh, oke? Dia jump dari sini nih. Tok ke kita. Kita turun. Begitu kita turun kita gini. Naik lagi ke atas. Oke. Tapi make sure ya ketika kalian turun ke bawah, kalian lihat dulu nih, ini orang di atas turun juga nggak ngejar gua. Kalau misalkan mereka nggak turun buat ngejar kalian, ya kalian grapple ke atas, kalian malah bunuh diri. Make sure ketika kalian turun, lihat ke belakang. Ya, untuk make sure nih, kalau misalkan musuhnya itu ketika kalian turun dari atas ini, musuhnya nggak ikutan ngejar, ya udah lu kabur aja terus. Oke. Kabur. Oke. Itu yang pertama ya, kalau misalkan kalian dari high ground dan kalian pengen gocek musuhnya. Nah, tapi grapple itu juga bisa lo pakai kayak gini nih. Contoh ya. Oke, contoh kayak gini nih. Misalkan lo lagi perang sama orang, terus gitu kan. Crack musuhnya atau misalkan lo yang crack, lo mau kabur kan. Nah, Pathfinder biasaan kayak gini nih. Nah, kita ulang sekali lagi. Pathfinder biasaan kayak gini nih. Set. Ya udah kabur. Kelar. Nah, tapi kalau menurut gua Pathfinder yang jago itu yang bisa kayak gini nih. Gini. Tek, berhentiin di udara. Ya, caranya gimana? Kalau kalian perhatiin setiap kali grapple itu ada tombol cancel. Nah, lu cancel aja. Lihat ya. Cancel. Oke. Jadi kayak gini nih. Cancel. Gitu ya. Nah, kalian harus sadar juga ya, untuk nge-cancel grapple itu menurut gue gampang banget dan efektif. Soalnya kenapa kayak ini? Karena kayak gini menurut gue alasannya. Kalau misalnya kalian lagi grapple, kalian nggak bisa nembak. Nyadar gak? Kalian nggak bisa nembak. Oh shit. Nggak bisa nembak. Nah, tapi kalau misalnya kalian grapple terus kalian cancel, kalian bisa nembak di udara. Tapi ini harus cepat ya tangannya ya. Contoh kayak gini. Gitu ya. Jadi misalkan musuh di sini nih, lu bisa nembak. Contoh juga misalkan kayak gini ya. Nah, contoh misalkan lu lagi lebawan segini. Gitu ya. Jadi lu buka dulu senjatanya kayak gini, grapple, cancel, nembak. Gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Oke, jadi lu grapple, cancel, langsung areng ke musuh. Ya, lagi. Tuh. Ingat ya, waktu grapple lu harus dalam keadaan pegang senjata. Karena kalau misalkan lu nggak pegang senjata, waktu lu grapple, lu cancel, lu nggak pegang senjata juga. Jadi pegang senjata dulu, grapple, baru cancel. Oke. Ini kurang lebih. Ya, perhatiin ya. Nah, untuk itu gue saranin kalian untuk gedein ini ya, FPP without IDS yang ini nih. Ini gedein. Ya, karena kalau misalnya ibaratnya kalian pelan, kalian nggak bisa ngebanting kayak gini nih. Tuh. Jadi ini gedein. Tangkap ya. Nah, karena apa? Karena gini, biasanya ketika kita ketemu Pathfinder, ketika dia grapple, kita pasti expect-nya dia apa? Kabur. Lurus ya. Jadi dia bener-bener lurus kayak gini. Kabur. Udah kita kabur. Tapi, lu bisa pakai juga ini buat gocek. Ya, ini harus kencang ya. Ini gue kurang kencang nih karena gue bukan udah nggak pakai Pathfinder lagi. Tapi kalau misalnya gue pakai Pathfinder, ini sensinya bakal gue naikin. Contoh kayak gini ya. Tuh. Ini lebih enak. Lihat perbedaannya ya. Nah, jadi kuncinya ada di sensi PVP-nya. Oke, tips yang berikutnya. Usahain ketika kalian grapple, carilah dataran miring ketika kalian mendarat, supaya momentum karakternya itu cepet dan efek grapple itu lebih jauh. Contoh nih. Nah, misalnya gue biasa nih. Ini gue biasa. Dah, ya. Ini kita nggak dapet nih, kita berhenti. Kita harus gini lagi. Ya. Tapi yang bener itu adalah kalian harus landing itu tempat-tempat kayak gini nih. Miringan-miringan kayak gini ya, miringan-miringan kayak gini. Usahain cari dataran miring lah ya. Jadi lu harus kreatif. Ini agak susah sih sebenarnya karena lu harus hafal lah ya. Contoh kayak gini, lu landingnya di sini nih. Oh, lihat toh. Mantap. Lihat. Nangkep ya. Pathfinder tuh gini. Gua akan gambarin pakai paint ya. Grapple itu kan kalau misalkan objeknya tinggi di sini, ya ini kita karakternya ya. Kita grapple gini, dia kan landingnya gini nih. Tek. Nah, usahain dia tuh agak miring nih. Usahain dia agak miring nih waktu dia grapple nih. Nah, jadi waktu dia jatuh, dia tuh jatuhnya gini nukik. Jatuh ke
apa ya, semacam balok itu yang miring kayak gini nih. Kalau jatuhnya gini, duk gitu jadinya. Jadi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa nge-slide lah. Jadi usahain lu cari tempat yang inilah, grapplingnya yang enak tempatnya. Ini coba lagi deh. Nah, kayak gini nih. Oh, jadi dia persis di sini mendaratnya. Mendaratnya jangan kayak gini ya kalau bisa ya, jangan dok gitu. Tapi kayak dia agak miring gitu dikit, gitu. Nah, nanti momentum yang kita dapetin dari grapple itu bakalan ditumpuk lagi gitu sama slide sama dataran miringnya gitu. Jadi cepet banget berasanya, oke? Oke, yang berikutnya. Oke, jadi ini akan gua ajarin ya caranya unlimited grapple. Jadi kayak gini konsepnya. Pertama, yang harus pelajarin lagi nih, analognya itu ke kiri belakang atau kanan belakang. Kalau misalkan analognya dia ke depan, dia akan kayak gini. Teng. Nah, kenapa? Kalau misalnya kalian nonton di video pertama ya untuk ngebahas tentang apa ya, basic-basic dari Pathfinder, di situ udah gua ajarin. Kalau misalkan kabel itu dia 90 derajat, dia akan keputus. Ya, jadi kalau misalnya kita kayak gini, tak 90 derajat ini, nah dia keputus. Nah, caranya gimana buat supaya dia nggak 90 derajat? Ya udah, kita arahin kayak gini. Oh. Ya, jadi usahain dia jangan pernah kelibet nih. Nah, kayak gini nih caranya. Anggap ya, jadi kita ke belakang. Nah, belakang lihat toh. Kameranya ngikutin. Oke. Kayak lagi, ya ini kiri belakang atau kanan belakang terserah. Pokoknya jangan sampai dia patah 90 derajat gitu ya. 90 derajat itu kayak siku-siku gitu. Jangan sampai membentuk siku-siku. Kuncinya main Pathfinder itu adalah lu harus menguasai analog dan juga grapple dia ya sama kameranya dia nih, kayak gini nih. Kamera arahin. Nah, ngikutin dia punya tali. Nah, lihat ya. Nah, ini bagus banget ini untuk kecoh musuh menurut gue. Jadi misalkan nih, lu sekarat. Kita gini nih, kita putar-putar dulu dia. Kita putar dulu. Oke. Oh, putar-putar dulu. Jadi dia susah nih mau nembak kita. Udah dapet, baru ke depanin, lepas. Nice. Anggap ya. Lagi. Set, misalnya ada musuh di sini. Set, dia pasti ngikutin kita nih atau enggak dia diam nih nembak. Set, ngikutin kita. Udah, langsung lepas. Ini namanya unlimited grapple. Oke. Ya. Oh, lah tau bisa kayak gitu. Tong, putar. Dah. Tadi kan udah gue kasih tau nih, kalau misalkan analognya ke kiri belakang atau kanan belakang, dia akan unlimited grapple. Terus what if kalau misalkan sebalikannya, yaitu ke kiri depan atau kanan depan. Nah, ini ngebuat grapple lu akan lebih jauh dan lebih cepat. Dia akan bikin jadi lebih cepat. Nah, ke depanin. Ya, sekali lagi. Panen. Ya. Oh, ya. Oke. Untuk ini udah paham lah harusnya ya. Nah, begitu mendarat, usahain dia nge-slide. Ini tips yang berikutnya. Lu wajib banget untuk nge-slide pas grapple. Caranya simple banget. Tinggal tekan tombol slide pas hampir nyentuh tanah. Oke, contoh lagi ya. Ya, kalau misalnya kalian nyadar, dari tadi gue udah ngelakuin ini terus sih sebenarnya. Yang bener. Tepat sebelum dia nyentuh tanah, pencet jongkok. Set, teng, pencet. Ya, lagi. Set, tekan. Ya, set, tekan. Ini wajib lu bisa, karena kalau misalnya lu gak tekan tombol slide, dia akan jadi kayak gini. Gitu, biasa aja gitu. Tong, dia nggak dapet momentum tambahan. Oh, lihat ya. Oh, biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya lu tekan tombol slide, dia dapet momentum. Tuh. Ya, kita tes lah ya. Dari sini kita grapple ke yang 3 ini, kita jalan. Nah, nyampe di sini. Ya, kurang lebih nyampe di sini lah ya. Nih. Tapi kalau misalnya lu sambil nge-slide, oh, lihat lebih jauh kan? Berapa nih bedanya? 16 meter. Nah, ini ngaruh banget ya. Yang satu, lu akan mendarat di open, nggak ada coveran. Yang satu, kalau misalnya lu pakai slide ya, sesudah grapple, lu bisa dapat coveran. Oke, jadi ini harus banget lu pelajarin. Oke, yang berikutnya ya. Nah, tadi kan gue barusan ngajarin nih, kalau kalian tuh wajib nge-slide pas sesudah grapple dan hampir nyentuh tanah. Sebenarnya ini juga bisa dikombinasiin lagi sama bunny hop ya. Jadi lu bunny hop setelah slide jump dari grapple. Nah, ini ribet nih ya. Jadi lu grapple, sebelum dia nyampe tanah lu nge-slide, lalu lu bunny hop. Nice. Oke, jadi momentumnya masih ada nih. Dan ini timingnya soal gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian nonton video gue yang 4 basic tips movement supaya kalian lebih lincah, kalian harusnya ngerti lah ya. Ya, jadi gini.
tok, lalu lu bunny hop lagi. Gitu. Oke? Paling lebih susah ditembak sama musuh. Usahain juga ya kalau misalnya lu main grapple tuh jangan sampai ketabrak sama objek-objek nih. Karena kalau misalnya lu ketabrak, ntar momentumnya lu hilang. Ya jadi lu harus jago analognya lah, mainin analognya nih. Set. Gitu ya. Jadi lu set, selalu nge-slide, lompat, nge-slide, langsung bunny hop. Jangan sampai putus ya. Usahain kameranya juga ke depan. Kayak gini. Oke? Oke, ulang lagi. Tok, 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 tok. Nangkap ya? Nah, jadi ini kita kombinasiin ya. Ini yang berasanya kelihatannya kayak lambat ya, karena dia tinggi nih karakternya nih. Ini jangan terpengaruh guys ya, karena ini memang visualnya aja nih yang bikin dia tuh ngerasa bunny hopnya nggak guna, padahal tetap guna kok. Ya, lagi ya. Ini bunny hop. Oke. Jadi latihannya gini nih. Diam, slide jump, slide, bunny hop. Gitu, oke? Oke, yang berikutnya nih, ini terakhir ya. Jadi kalau misalnya lu pakai Pathfinder, lu harus sekreatif mungkin, itu yang pertama. Kedua, lu harus hafal nih, ya, gimana caranya untuk pergi dari satu tebing ke tebing yang lain. Kalau karakter-karakter biasa ya, mungkin kayak Loba atau misalkan kayak Octane, dia memang bisa lompat dari tebing yang satu ke tebing yang lain. Memang betul, memang bisa. Tapi kalau Pathfinder itu lu bisa ke tempat yang paling tinggi lah gitu di King's Canyon gitu ya. Jadi lu nggak bisa apa ya, tanpa jump tower pun atau tanpa jump pad pun lu tetap bisa pergi ke suatu tebing ya yang bener-bener tinggi banget dan cuman lu doang bisa menggapai itu. Kalau legend lain dia kan pelangnya dari sini nih. Ya, tapi lu bisa ke sini sebenarnya. Ya, kita bisa ke sini. Ya. Set, lompat, kita grapple. Nah, nih, dari sini nih. Lihat. Musuh kan ada di bawah kita nih. Nah, ini cuma Pathfinder yang bisa kayak gini nih. Ya. Cuma Pathfinder yang bisa, guys. Kita nge-cover dari sini. Nge-cover dari sini atau misalnya kita bisa TP-in orang dari sini, ya. Ingat ya, ketika dia detiknya udah mau habis, kita turun, grapple lagi. Nah, nih, udah. Lu cuma tinggal pakai charge rifle, pakai sniper, enak banget ini nge-TP-in orang. Dari sini. Yep. Mantap ya. Udah, oke. Paham lah ya. Sekreatif mungkin lah. Jadi lu ngeliat sekitar, oh di tebing-tebing apa nih bisa gue mainin. Nah, lu manfaatin dah tuh grapple dia. Soalnya legend lain tuh nggak mungkin bisa tuh main kayak tadi tuh. Cuman Pathfinder doang yang bisa. Jadi lu harus memaksimalkan semua potensinya. Nah, ini juga sama nih. Bukit yang ini nih harusnya nih. Turun, grapple, Ayun ke sana. Oh, Ayun. Nah, tuh. Sama juga nih. TP-in orang. Gitu. Oke. Paham lah ya. Nah, jadi lu cuman butuh zipline sama grapple doang untuk bisa ke situ. Nah, kita cari-cari aja di bukit-bukit kayak gini nih. Jadi kalau misalkan main Pathfinder tuh lu mesti ngulik gitu. Karena kalau misalkan lu nggak ngulik, menurut gue sayang banget pakai Pathfinder gitu. Nggak, kalau misalkan lu pakai Pathfinder cuman nggak memaksimalkan semua grapple dia atau lu nggak pergi ke tebing-tebing, ya itu sayang banget menurut gue. Ya, perhatiin ya, gue punya analog ya. Ini udah gue munculin nih. Gini, buang ke atas kameranya. Nice. Oh, tembakin orang dari sini, orang dari sini, ya. Jadi misalkan nih, teman lu berantem nih di lembah ini, nah lu bisa backup dari sini nih, ya. Karena kalau misalkan legend lain itu nggak bakalan bisa. Nah, nih temen lu perang kayak gini, daripada lu ikutan perang juga kayak gini, mendingan lu naik ke atas. Ada orang cok. Wih, set gue lagi bikin tutorial cok. Oh, dia lagi hidupin.
Pasti dia kaget ini. Oke, jadi lu harus kreatif dan ngelihat ke tebing-tebing sekeliling gitu ya. Kayak kira-kira ini bisa nggak ya gue gapai? Gimana ya cara gue bisa gapai? Antara lu pakai jumper, terus lu grapple begitu dia di udara gitu ya. Jadi lu bener-bener perhatiin banget analognya ya. Jadi ketika lu pengen pergi ke tempat yang tinggi banget tebingnya, lu analognya lu mainin, set gitu. Terus lu kamerain gitu ya. Lu arahin juga kameranya. Lu mesti main sih, mesti cobain, mesti ngulik, dan lu mesti grapple ke tempat-tempat aneh sih supaya lu tahu mekanisme grapple tuh kayak gimana. Karena menurut gue grapple itu agak unik ya, dan lu mesti punya feel-nya gitu untuk mainin grapple ya. Karena kalau misalnya cuma teori doang tanpa praktek, menurut gua lu nggak bakalan bisa gitu mainin Pathfinder gitu ya. Jadi lu harus cobain, harus sering pergi ke tempat-tempt aneh supaya lu dapet feel-nya dan lu bisa, oh ternyata bisa kayak gini, oh ternyata grapple-nya bisa kayak gini. Dan lu harus paham juga gitu mekanisme grapple-nya, kayak kapan dia bakal ngelempar grapple-nya, supaya kapan grapple itu dapat momentum lebih dan dia bisa ngelempar Pathfinder ke tempat yang jauh, kapan Pathfinder-nya itu dia mau ngapain gitu. Jadi lu mesti banyak-banyak main lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya memang kalian belum jelas ya video ini, kalian tonton aja berulang kali supaya kalian dapet tips gue cuma satu, sekali lagi ya. Lu pergi ke Fairy Range atau lu pergi ke Kings Canyon ya, dan lu mainan grapple aja udah seharian supaya lu tahu feelingnya. Oh kayak gini cara mainnya gitu. Karena kayak lagi teori juga sia-sia kalau nggak ada praktek. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Nah, ini banyak banget nih ya. Dari setiap season tuh orang selalu ngeluh, "Bang, gue gak punya teman mabar bang, makanya rank gue stuck di platinum bang. Bang, lu enak sih bang, lu ada partian makin predator." Nah, ini banyak banget nih gue denger kayak bisikan-bisikan gue kayak gitu tuh. Makanya kalian ya buruan join aja langsung ke Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile nih guys ya. Karena di sini banyak banget nih ya orang-orang yang nyari temen mabar nih. Contoh kayak gini nih ya, di hashtag cari slot mabar nih ya di channelnya. Cari aja nih, -1 FVP Diamond, -1 FVP Pet Party Diamond, -2 FVP Diamond Open Mix. Ini banyak banget nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari teman mabar dan bingung mau cari teman mabar di mana, langsung aja buruan join di Discordnya aja nih ya. Langsung linknya akan gue taruh di description, atau kalian bisa langsung aja nih ya, gue taruh di sini juga linknya nih. Semoga teman-teman bisa ketemu gue di Rank Predator, dan hati-hati aja guys kalau ketemu gue. Seperti biasa, gue akan selalu ngingetin kalian nih untuk selalu menjaga positive play guys ya. Karena gue pengen banget nih komunitas Apex Mobile Indonesia ya untuk bisa ngebangun komunitas ini bareng-bareng nih ya, antara pro player dan juga orang baru belajar main, dan juga untuk casual player. Untuk kita tuh semua bisa menjaga komunitas ini supaya tetap positif gitu, dengan cara nggak toxic, terus juga main sama siapapun, jangan pernah menghina orang gitu ya. Kalau misalnya mau adu bacot ya terserah lah gitu ya teman, jangan sampai berlebihan lah ya, supaya game ini nggak ada dramanya dan kita bisa enjoy dan bisa cari temen sebanyak-banyaknya dengan main Apex Mobile bareng-bareng. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game.